Yang paling bawel tante kali ya. Pastinya saya yang bawel dong. Ya jelas mama lah, mama itu bawel banget. Tapi sebenarnya mama itu bawel ya worth it sih. Paling bawel mama. Halo, aku Leoni. Perkenalkan, nama aku Miska. Saya Fania. Nama saya Milenia Arlen. Aku anak dari Mama Rini. Nama saya Rini, saya adalah ibu dari Miska. Anak dari Mami Erni. Halo, nama saya Erni, saya mami dari Leoni. Saya anak dari Ibu Sari. Saya Ibu Sari. Saya adalah ibu dari Fania Aramita Sari. Saya anak dari Ibu Lini. Halo, nama saya Lini, umur saya 45 tahun, saya ibu dari Milenia Arlen. Miska di rumah, apa ya? Yang pasti dia rajin, bangun pagi terutama. Pagi-pagi dia pasti udah bangun. Kadang-kadang bantuin juga, bantuin makan, bantuin sarapan, bikin sarapan. Sosok Leoni, kalau sosok Leoni itu orangnya periang, humoris, kadang-kadang suka ngambek juga sih. Fania ini pribadi yang menyenangkan dan sebetulnya lembut perasaannya karena dia satu-satunya perempuan, jadi ya waktu kecil agak cengeng karena kakaknya laki-laki semua. Oh, dia orangnya tipikalnya orang yang bodoh amat, nggak mau tahu apapun tentang urusan di rumah gitu. Tapi kalau dia jauh atau apa, dia selalu perhatian, ingat sama saya. Paling bawel mama. Yang paling bawel tante kali ya. Mama kayak apa ya, kerja terus kan, berangkat pagi pulang malam gitu, tapi mama tuh tetap selalu suka ngingetin apalagi masalah sekolah, masalah tugas, masalah perkuliahan aku juga gitu, dan pokoknya selalu reminder apa aja deh sesempat mungkin gitu. Mungkin ini udah seorang ibu ya, kita pasti setiap hari harus ingetin anak-anaknya, harus ingetin belajarnya gitu, karena kegiatannya juga cukup banyak, jadi tetap harus diingetin. Oh, kalau paling rajin ya maminya. Mami sih. Kayaknya saya deh. Pastinya ibu. Ibu tuh rajin, di atas rajin, kalau ada rajin, nah itulah ibu. Kayak apapun itu selalu bersih, kayak nyapu aja di rumah itu udah disapu pakai sapu biasa, terus disedot lagi pakai sedotan debu, dan bisa disapu lagi karena dia ngerasa kayak kok masih ada debu ya deh di lantai kayak gitu. Itu tadi anaknya memang cuek, nggak peduli dengan urusan rumah, kamar atau apa gitu loh. Itu anaknya gitu loh. Seperti itu anaknya. Favorit Miska dari kecil sampai sekarang itu pizza. Masakan favorit aku dari mama telur dadar. Simple sih, tapi emang gimana ya, nggak tahu kenapa rasa telur dadar mama tuh kayak beda aja gitu. Kayak lebih tebel, terus teksturnya tuh nggak yang kelembekan, nggak yang kematangan, jadi pas banget dan enak banget aja, beda sama yang lain. Yang bikin dikangenin pastinya perhatiannya, kemudian suka ngatur-ngaturnya. Mama tuh bener-bener perhatian banget sama keluarga, semuanya itu ya tadi yang kayak aku udah bilang, mama tuh semuanya diurusin, dan mama tuh apa ya, tipikal yang nggak mau banget ngelihat keluarganya tuh susah, keluarganya repot gitu ya. Jadi kalau misalnya pergi sama mama itu bener-bener kayak bawa swalayan jalan gitu, karena mama tuh punya semua yang ada di dalam tasnya itu lengkap banget deh. Diurusinnya sih, karena kan kalau misalnya kalau keluar kota tuh harus apa-apa sendiri, sedangkan aku papa mami kan, jadi kayak kadang-kadang tuh kalau nggak ada mami tuh kehilangannya kayak, jadi aku suka telepon juga, jadi kalau keluar tuh kayak mami gini, mami gitu, jadi yang kayak pasti diurusinnya gitu. Masakan ibu, dan kalau dari jauh tuh aku nggak bisa manja-manja gitu sama ibu, karena emang meskipun aku cuek atau kayak suka
berantem kalau ibu bawelin aku, tapi aku tuh manja banget ibu, kayak kalau tidur harus dicium, dipeluk, punggungnya harus dielus-elus dulu kayak gitu, dan juga harus dikelonin kayak beberapa menit tuh pasti harus dikelonin baru ibu pindah ke kamarnya. Kalau nggak itu aku juga susah tidur. Quality time-nya sih, untuk ngobrol-ngobrol, curhat-curhat tentang apapun gitu, entah misalnya mama curhat pekerjaannya atau kehidupannya, aku juga curhat perkuliahan aku, pertemanan aku, dan pekerjaan, karir, dan lain-lain gitu. Maksudnya cara kita saling ngobrol satu sama lain, curhat-curhatannya itu sih yang bakal dikangenin. Dia karena satu-satunya perempuan, jadi saya sangat merindukan kebersamaan dengan dia karena dulu yang bisa curhat sama-sama perempuan kan hanya dia. Tapi karena sekarang dia sudah berumah tangga sendiri, sudah ada anak-anaknya, ya saya sekarang merindukan bukan hanya dia, saya juga merindukan cucu-cucu saya. Karena sekarang yang dekat hanya Fania. Anak-anak yang lain jauh di luar kota. Dan sekarang cucu saya sudah 8, bahkan yang paling besar sudah kuliah mau jadi dokter juga kayak tantenya. Kalau misalnya Leonie kadang-kadang kan suka keluar kota juga ya. Kalau misalnya sosok yang paling dikangenin ya itu periang dia. Kadang-kadang suka ngambeknya dia. Kalau dia nggak di rumah itu sepi rumah rasanya. Manjanya. Dia suka manja sama saya, suka ibu peluk adek, ibu suapin adek, kayak gitu. Kalau nggak ada dia saya kangen banget. Itu dia, tante itu paling kangen sebenarnya keberadaan fisik ya. Tapi yang pasti kalau dia jauh, yang tante kangenin itu kabarnya, ceritanya, curhatnya, itu sih. Nasihat dari mama yang paling aku ingat, mama tuh selalu pesan, walaupun kamu berkarir, kamu bekerja, kamu tuh nggak boleh lupa peran kamu sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, pokoknya peran di keluarga deh. Beliau berpesan peran kita di keluarga itu yang paling utama. Nah, beliau juga berpesan juga kalau misalnya bekerja itu nggak melulu cuman materi, karena yang paling penting itu adalah bagaimana kita memberi arti. Nah, pesan itu aku inget banget karena dalam bekerja itu ya yang penting tuh passion dulu gitu. Yang lain-lain itu pasti bisa nyusul. Dan yang paling penting juga bisa memberi manfaat buat orang sekitar. Jujur, karena mami tuh orangnya nggak yang ngekang-ngekang banget gitu. Jadi ya papa tuh harus jujur aja kayak mau kemana, sama siapa, jujur aja. Jadi karena mami orangnya nggak yang kayak nggak boleh, apa nggak boleh, papa nggak boleh, nggak kayak gitu sih. Jadi yang penting jujur, mami tahu aku kemana, sama siapa, itu udah paling aman gitu. Harus jadi strong woman, harus jadi perempuan yang mandiri, yang gak manjaan, yang harus bisa tanggung jawab sama diri sendiri lah untuk masa depan juga. Nasihat yang paling aku ingat sampai hari ini tuh ibu selalu bilang kayak Ade tuh makin besar, umur makin bertambah, Ade tuh harus mandiri, harus jadi orang yang pekerja keras, jangan nyusahin orang sekitar. Kalau belum bisa bahagiain, setidaknya jangan nyusahin orang-orang sekitar, itu sih. Kepada anak-anak saya semua ya, juga terutama Nia, saya selalu mengingatkan untuk menjadi dirinya sendiri, menjadi pribadi yang menyenangkan, dan jangan mengikuti tingkah laku orang lain, karena sebagai manusia itu punya talenta sendiri-sendiri. Pesan untuk Leonie sih dari tante ya, semoga Leonie semakin takut akan Tuhan, semoga Leonie semakin sukses, dan tentunya semoga Leonie tambah cantik. Itu aja sih pesan tante buat Leonie. Oke, buat Miska, anakku, jadilah wanita yang mandiri, jadilah wanita yang kuat, tidak boleh cengeng, dan selalu peduli dan berbuat baik dengan orang-orang di sekitar. Adek mulai dari sekarang harus mandiri, harus menjadi pekerja keras dan bertanggung jawab apa yang harus Adek lakukan.
dengan apa yang Ade lakukan. Yang mau aku sampaikan untuk Mama, terima kasih karena sudah mendidik anak-anaknya dengan baik di segala kesibukan yang Mama jalani sampai sekarang. Terima kasih sudah menjadi teman curhat aku di waktu senggangnya, terutama di weekend. Terima kasih sudah menjadi manusia yang kuat, yang penyayang, yang bertanggung jawab, yang terus membagikan kebahagiaan dan keceriaannya ke orang banyak. Yang jelas sih terima kasih banget ya Mah, udah mau ngurusin aku dan keluarga, udah mau susah-susah dan kayak mengorbankan banyak hal gitu untuk keluarga. Dan kalau misalnya dijabarin juga nggak tahu gimana caranya bales semua yang udah Mama lakuin buat aku. Dan semoga Mama juga selalu sehat dan selalu bahagia. Dan kalaupun suatu hari atau pasti ada waktunya Mama nggak bahagia, semoga kita semua itu bisa mengembalikan kebahagiaan Mama. Yang aku mau sampaikan untuk ibu itu kayak, Ibu maaf ya kalau aku tuh cuek banget, terkesan gak perhatian, atau gak pernah jadi anak yang ngebanggain ibu mungkin, atau selalu bikin ibu kecewa atau apa. Tapi di balik itu tuh aku bener-bener sayang banget sama ibu, pengen banget bahagiain ibu dengan cara apapun itu. Dan aku cuma meminta ibu dukung aku ya, kayak dalam hal apapun. Pastinya makasih banget buat Mami karena udah mau ngurusin aku yang bawel dan manja sih sebenarnya dari kecil sampai sekarang. Walaupun aku udah kerja tetap masih mau baik-baik diurusin, terus masih mau buat kasih aku kebebasan dan kepercayaan pastinya. Terus udah mau masakin aku, udah mau jadi tempat curhat aku. Pokoknya makasih banget Mami. Nah, karena Mami tuh penting banget di hidup aku dan sekarang juga udah mau hari ibu, aku tuh mau langsung kasih kado aja hadiah buat Mami, yaitu treatment di Plastetik Clinic. Nah, karena di Plastetik Clinic juga lagi ada campaign secantik ibu, jadi aku mau kasih kado gitu ke Mami. Selamat hari ibu Mami, dan selamat hari ibu juga buat kalian semua para ibu di luar sana.